warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Fajar. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar pagi ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya. Begini Pak Fajar, saya akan melakukan observasi di kelasnya Pak Fajar dengan mengamati pembelajaran yang Pak Fajar lakukan. Oh baik. Kapan Bu? Nanti siang. Oh nanti siang setelah istirahat. Kebetulan pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Materinya tentang apa itu? Materinya tentang cara gerak hewan. Cara gerak hewan. Menirukan cara gerak hewan. Menirukan cara gerak hewan. Berarti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti apa Pak Fajar? Nanti siswa mampu memahami huruf-huruf yang ada pada hewan tersebut dan siswa mampu melakukan cara bergeraknya seperti itu. Mengetahui cara gerak hewan dan mempraktikkan. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya Pak Fajar. Kemudian nanti fokus apa yang ingin saya amati dari pembelajaran Pak Fajar? Nanti lebih banyak fokus pada siswa. Jadi berfokus pada siswa. Kemudian nanti siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi tidak guru selalu guru yang mengatakan. Betul. Jadi tidak seluruhnya saya, tapi saya pancing ke siswa. Nanti siswa yang menggali sendiri permasalahan tersebut. Nanti anak yang lebih aktif, anak yang lebih berperan dalam pembelajaran. Rencananya. Kemudian Pak Fajar, strategi apa yang sudah Bapak Fajar siapkan untuk pembelajaran ini? Untuk strategi pastinya ada MPP atau modul ajar. Kemudian saya sudah menggunakan medium visual picture. Itu ada sebuah gambar. Nanti siswa juga saya beri pengetahuan dengan lembar kerja. Oh, ada. Iya, lembar kerja juga. KPD. Selain itu Pak Fajar, apa yang mesti saya amati mungkin dari pengelolaan kelas, terus Pak Fajar dalam menyampaikan materi atau apa yang lainnya Pak Fajar? Mungkin cara saya belajar itu bagaimana, kemudian pengondisian saya terhadap siswa itu bagaimana, dengan awal pembelajaran hingga refleksi itu bagaimana. Siap Pak Fajar, nanti saya akan masuk setelah istirahat ya. Setelah istirahat saya akan masuk, akan mengamati Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, student. How are you today? Masih semangat? Terus semangat. Kali ini Pak Fajar akan jam kedua apa? Praktek bahasa Indonesia. Nah sekarang nanti di sini prakteknya adalah menuliskan hewan yang ada di soal dan menuliskan cara bergeraknya. Sesudah itu kalian akan praktek di depan hewan apakah itu. Nek iwak dia berarti nah, cara bergeraknya bagaimana? Kemudian kupu-kupu, cara bergeraknya terbang. Di sini ada beberapa gambar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada bermacam-macam geraknya, ya. Geraknya bermacam-macam. Di sini ada kelinci, ada lele, ada yang berenang, ada yang terbang, dan lain sebagainya. Tugas kalian adalah menuliskan cara bergeraknya dan hewan apa yang ada di gambar. Sesudah itu kalian kalau sudah praktek di depan secara individu atau kelompok. Individu dulu, ya, individu dulu. Tapi kalau bareng-bareng berarti berkelompok. Paham? Ada yang ditanyakan? Enggak ya? Silakan untuk langkah yang pertama apa?
Silakan di belakang Yuk, tulis nama kalian. Ingat nama panjang dibiasakan. Jika disuruh menuliskan nama lengkap. Dan bawahnya nama lengkap apa? Nomor absen. Silakan untuk ditulis dengan benar hurufnya. Yang depan harus huruf besar, huruf kapital. Dimulai, Pak. Dimulai. Tulis namanya enggak, Pak? Apa? Tulis namanya enggak? Iya. Nah, untuk hewannya ditulis nama hewan dan cara bergeraknya ya. Ya. Ingat, persuku kata ke lim materi apa? Ci. Nah, apa? Jadi ingat, huruf paten itu harus diperhatikan. Tidak misalkan kan materi di tengah-tengah ada e-nya. Apa? Di sebelahnya hewannya. Sebelah hewannya. Ditulis nama istilahnya enggak, Pak? Iya. Ki sapa sing mutake ben. Ditulis semua. Cara menulisnya, misalkan yang nomor 1 ya, yang nomor 1 itu ada gambar apa? Persuku kata ke lim materi terus ci disama dengan apa? Tulis. Untuk yang selanjutnya silakan di silakan sini. Itu kakek. Nah, sudah selesai. Sesudah kalian mengerjakan menyebutkan nama hewan, menuliskan nama hewan, kemudian cara bergeraknya. Nah, sekarang saatnya kita untuk praktik. Ya, untuk nomor 1 Abi maju ke depan. Tepuk tangan. Yuk, pilih satu hewan yang mau kamu praktekkan. Pilih ya, gimana coba? Berenang. Terus caranya? Yuk gimana? Yang itu. Nah, tepuk tangan. Kedua, Azil. Selain lele ya, selain lele. Pilih hewan apa? Kelinci. Bagaimana cara kerjanya? Dia tinggal mata tapi satu. Nah, yuk tepuk tangan. 3. Ini. Yuk, lipan. Yuk. Demek kan gue melungkar kau. Iya toh, gak demek ya saya. Yuk, coba demek. Klik. Yang melungkar toh, lalu melungkar dia belum ngajak. Bang. Nah, ya dulu semua. 5, 4, 3, 2, 1. Akhir. Sudah mempraktekkan? Sudah ya? Nah, nanti ya. Kemudian sekarang kalian menyebutkan. Hari ini kita belajar apa? Bahasa Indonesia, yaitu cara bergerak hewan. Sekali lagi nyebutkan ya. Kelinci, lele, kura-kura, kupu-kupu, kuda, lipan, lalat,
Sapi. Ngomong. Jalan ya. Sudah paham? Siapa yang belum paham? Sudah ya. Nah, tugas rumah kalian. Ya, tugas. Ya, belum. Jawab Pripan. Ya, tugas kalian adalah menggambar salah satu hewan yang kalian ketahui, satu saja yang paling mudah. Boleh berjalan, merayap, terus terbang, berenang, ya bebas. Ya, paham? Paham ya? Sudah? Nah, selesai nanti 1, 2, 3. Ya. Sekian dari teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, tadi nggak perlu ya. Ini video. Tapi senang saya Pak lihat siswa yang aktif, tidak hanya duduk diam mendengarkan, tapi saya lihat tadi semuanya aktif. Bahkan yang bertanya pun banyak, tidak hanya satu anak. Jadi Biasa bapak satu kan bertanya terus. Oh, gitu. Jadi tadi hasil observasi saya Pak Fajar, tujuan pembelajarannya sudah disampaikan di awal pembelajaran tadi. Materinya ini, nanti kita akan belajar ini. Jadi memang betul Pak Fajar, tujuan pembelajaran sebelum memulai pembelajaran itu memang harus disampaikan dulu. Jadi anak-anak biar tahu tujuan pembelajaran apa toh hari ini yang harus aku capai. Itu sudah Pak Fajar sampaikan. Jadi itu sudah poin pertama yang bagus sekali. Kemudian di sini berfokus pada siswa dan keaktifan siswa. Saya di sini benar-benar luar biasa sekali. Pak Fajar tidak lagi menggunakan metode ceramah, tapi memang sudah bisa menggiring anak-anak untuk ayo fokus, ayo kamu bisa, ayo kamu satu-satu pasti bisa. Ya sudah seperti itu. Jadi itulah tujuan dari pembelajaran Fajar Dewantara Pak Fajar yang memang harus berfokus pada siswa. Dan keaktifan siswanya juga bagus sekali. Tidak ada anak yang hanya dia, meskipun ada yang malu-malu tapi dia berani mengajar. Jadi pencapaian P5-nya sudah tersampaikan di Pak Fajar. Dan ini yang saya luar biasa sekali, meskipun Pak Fajar itu laki-laki, tapi dalam pengelolaannya di kelas 1 itu kebanggaan sekali. Bagus sekali. Belum tentu saya yang di kelas 1 bisa seperti itu. Bisa, pasti bisa. Semoga nih. Kemudian tadi strategi pembelajarannya, apa yang disiapkan Pak Fajar itu sudah sesuai, sudah runtut, sudah bagus. Kemudian yang menjadi tambahan saya Pak Fajar, yang pertama tadi kan Pak Fajar menggunakan media gambar. Sementara saya melihat anak itu agak kebingungan untuk hewan lipan. Mungkin anak belum pernah mencoba jadinya kesulitan. Pak Fajar lipan itu geraknya yang bagaimana sampai anaknya gini? Jadi mungkin bisa disiapkan video Pak Fajar, jadi anak bisa melihat, oh iya saya tahu bisa mempraktekkan itu Pak Fajar. Penggunaan media itu penting untuk menyatakan benda yang abstrak, yang anak belum tahu. Kalau lihat video nanti lebih paham. Itu. Kemudian tadi yang Pak Fajar lupa, kalau penguatannya itu sudah disampaikan, namun refleksinya lupa. Mungkin karena melihat orang tua yang sudah menjemput jadi keterbatasan waktu. Oh iya, tidak apa-apa Pak Fajar, besok bisa dimasukkan lagi untuk pembelajaran berikutnya. Dan kemudian yang penting juga tadi ada anak yang bertanya, Pak Fajar, kerja kelompok atau sendiri? Itu bagaimana Pak Fajar? Yang tadi anak-anak kan minta kolaborasi antar teman. Oh iya, jadi tadi kan secara individu terlebih dahulu nah, terus kemudian rencana saya mau saya suruh berkelompok dengan menggerakkan cara bergerak individu itu bagaimana, tapi belum keterbatasan waktu tersebut, jadi belum mencapai itu. Oh begitu. Tapi memang sudah di RPP sudah saya lihat itu memang ada
berkolaborasi. Iya, kolaborasi. Nah, cara berkolaborasi itu nanti anak-anak itu secara berkelompok tiga-tiga sudah saya bagi. Nanti setiap kelompok itu menuliskan satu hewan dan nanti secara acak nanti diacak. Diacak, iya. Nanti hewan ini dipraktekkan oleh kelompok ini, yang kelompok ini nanti digerakkan oleh kelompok ini. Kelompok lain. Iya. Berarti juga permainan juga. Iya. Pasti itu sangat anak-anak pasti suka sekali. Iya. Bisa dilanjutkan pembelajaran besok mungkin ya Pak Siap. Fajar, biar anak-anak lebih semangat dalam belajar. Pastinya. Ya itu Pak Fajar. Untuk yang lain-lainnya itu sudah oke. Saya yakin pembelajaran yang disampaikan Pak Fajar tadi sudah masuk di anak-anak dan saya lihat tujuannya sudah tercapai meskipun ada anak yang malu-malu tapi dia sebenarnya bisa Ya, Oke. karena malu, karena ditungguin jenengan, jadi iya ada makanya malu. saya itu masuk rasa makanya Mungkin aku grogi. ya Pak hanya itu terima kasih sekali waktunya Sama-sama. mohon maaf bila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan semoga ini bisa sebagai refleksi Pak Fajar ke depannya untuk lebih baik lagi dalam Amin. membimbing anak-anak. Amin. Terus semangat Pak Fajar. Baik. Saya yakin Pak Fajar pasti. Alasan katanya ada siswanya yang bagaimana? Yang pokoknya bagiku itu spesial, menguji kesabaran saya, Bu Ami. Oh begitu. Apakah tadi anak yang duduk paling belakang yang sering mendekati saya itu? Betul, nah itu kan seperti akan mencari perhatian seseorang yang baru gitu loh. Oh. Jadi mungkin itu mau mendekati Bu Afni supaya ada perhatian itu kan pengennya diperhatikan secara khusus. Oh seperti itu. Oh gini. Nah jadi Pak, ini kita mau sharing-sharing ini Iya. ya Pak. Nah kira-kira tujuan sharing kita hari ini itu supaya apa? Saya ingin mendapatkan solusi Hmm. terkait siswa saya yang itu seperti itu Siswa yang kurang saya. fokus ya kurang Oh. fokus. Nah, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana kok biar anak ini biar fokusnya itu ke saya ke pembelajaran seperti itu. Biasanya anak kan tidak fokus karena kadang-kadang ngalamun kalau misalkan saya lagi sedang menjelaskan di Iya. siswa lain kemudian di pojok sarang, nah itu tuh pasti ngalamun gitu loh. Terus kemudian cara memahami soal itu masih kurang. Berarti memang siswa itu istimewa dibandingin Istimewa. teman-temannya ya Pak? Itu secara detailnya permasalahannya seperti apa Pak? Ya setiap kelas itu kan pasti ada gitu. Kalau seperti itu kan permasalahan siswa itu pasti ada. Nah kalau yang siswa saya tersebut itu mungkin karena faktor keluarga juga. Ada faktor keluarga. Iya, faktor keluarga mungkin bapak ibunya kan ya gimana ya, mungkin terbagi kasih sayang terbagi bersama kakaknya juga, jadi terbawa ke sekolah, kemudian ayah ibunya itu mungkin terlalu sibuk, kemudian kurang perhatian dari orang tua, kemudian mencari perhatian ke sekolah itu kan juga bisa. Nah, jadi itu tidak hanya mencari perhatian guru saja, itu juga cari perhatian ke siswa-siswa lain. Jadi teman-temannya juga. tiba-tiba itu apa? Tiba-tiba jatuhan. Nah seperti itu kan mencari perhatian supaya ada perhatian dari Iya. orang lain. Nah seperti itu. Berarti jatuh itu menjatuhkan diri. Iya, menjatuhkan diri. Jadi supaya siswa yang lain teman-temannya itu kan, nah seperti itu. Jadi itu tuh mungkin butuh perhatian khusus seperti itu. Tapi teman-temannya menyikapinya seperti apa ini? Teman-temannya juga, alhamdulillah kalau kelas 1 kan saya untuk ajarkan untuk semua itu berteman loh. Jadi tidak boleh membeda-bedakan antara teman satu dengan teman yang lain. Jadi respon teman-teman yang lain ya seperti biasa anak-anak pada umumnya. Berarti di sini tidak ada pengucilan terhadap Iya. satu siswa yang spesial. Karena dari awal sudah saya wanti-wanti tidak ada pembedaan antara teman satu dengan teman yang lain. Hanya itu kendalanya itu hanya siswa itu fokusnya kurang dan minta perhatian khusus. Oh,
tapi terhadap teman-temannya dia juga baik ya Pak. Baik. Memang hanya kurang fokus di pembelajaran. Oh, gitu. Nah ini Pak, saya sudah tahu ini permasalahan Pak Fajar itu ada satu siswa yang terlalu aktif, suka nyari perhatian, namun akhirnya jadi kurang fokus saat Iya, pembelajaran. betul. Nah, terus ini Pak, kira-kira rencana apa yang bisa Bapak Fajar lakukan untuk membantu siswa Pak Fajar? Rencana saya ke depan itu juga bukan PR bagi saya, ya. PR bagi saya bagaimana solusinya untuk menangani kasus ini. Itu saya kedepannya ingin mencoba, saya ingin lebih fokus ke anak tersebut dibandingkan yang lain. Yang lain tetap saya perhatikan, tetapi saya mencoba menggali yang lebih dalam masalah kok bisa anak tersebut itu seperti itu bagaimana? Apa ada faktor lain atau bagaimana? Saya ingin menggali masalah tersebut. Nah, jadi misalkan entah nanti saya face to face terhadap orang tuanya atau bagaimana, nah seperti itu. Nanti insya Allah saya ingin menindaklanjuti hal tersebut. Karena ini kan sudah semester 2 loh Bu, jadi harus ditindaklanjuti kasus tersebut. Oh, jadi Pak Fajar ingin menggali dulu lebih dalam sebenarnya permasalahan apa yang dihadapi anak tersebut di lingkungan keluarganya. Iya, lingkungan, mungkin lingkungan rumah, lingkungan sekolah itu bagaimana nanti saya Terus Pak Fajar tapi juga berencana untuk menemui orang tuanya untuk mengetahui lebih lanjut nih Pak, Iya. supaya nanti rencana Pak Fajar yang akan dilakukan itu dapat dukungan dari orang. Betul, nanti saya lebih fokus ke siswa tersebut. Mungkin kan kalau misalkan mengerjakan soal itu kan yang lain itu sudah fokus saya bacakan, kalau satu kan biasanya memancing ya toh, kalau misalkan pemahaman itu nah sudah saya pancing, sudah jawabannya juga sudah saya pancing, tinggal menjawab. Nah itu masih kurang fokus juga, walaupun itu saya tuntun itu masih kurang fokus. Nah mungkin kedepannya saya akan mendekati untuk membacakannya di hadapan dan nanti siswa tersebut saya depankan di depan meja saya. Nah nanti kan untuk yang lain kan tidak ada masalah. Nah hanya satu siswa itu nanti kan saya bisa mengecek. Nah lebih mudah mengeceknya. Kalau tadi kan posisi duduknya paling belakang. Iya, jadi kan sesuai dengan urut aksen kan dia mungkin di tengah, di belakang, nah seperti itu. Nah jadi mungkin besok saya di depan. Bagus sekali rencananya Pak Fajar. Jadi memang sudah ada untuk mengetahui akar permasalahannya, terus Pak Fajar juga akan melakukan kunjungan terhadap orang tuanya untuk mencari solusi sama-sama. Kemudian untuk tindak lanjut di kelasnya akan tempat duduknya dipindah paling depan. Iya. Jadi lebih mudah dalam interaksi dengan Pak Fajar seperti itu. Itu rencana yang luar biasa Pak Fajar. Kita bisa lihat tadi memang anaknya itu super aktif. Iya, tahu sendiri loh Bu. Iya, sedikit-sedikit tanya gini. Bahkan saya bawa kertas gini, itu apa tuh belajarnya? Seperti itu. Jadi memang ya itu bisa jadi memang kurang kasih sayang dari orang tua juga. Mungkin seperti itu. Kemudian ini Pak Fajar, kapan ini akan dimulai rencana tersebut? Mungkin minggu depan juga setelah semesteran ini. Iya, semesteran baru langsung saya tidak lanjutin. Karena udah semester 2 sudah waktunya nanti anak-anak semester 2 kan kelas 1 itu harus mandiri. Nah jadi itu harus saya tidak lanjutin untuk secepatnya. Terus Pak Fajar, nanti Pak Fajar di awal semester 2 sudah mau ditindaklanjuti. Kemudian Pak Fajar, indikator apa yang bisa Bapak Fajar perhitungkan sampai Bapak Fajar mengatakan saya sudah berhasil mengatasi anak ini. Jadi mungkin keberhasilan apa yang bisa diukur seperti itu. Mungkin anak tersebut mampu berfokus pada pembelajaran, kemudian memahami kalimat-kalimat atau soal yang ada. Oh gitu. Berarti memang dia sudah fokus, sudah bisa menyelesaikan tugasnya sendiri,
sudah tidak lagi cari perhatian. Iya, tidak ada ketergantungan dengan orang lain. Bagus sekali itu Pak Fajar. Itu bisa diukur, bisa dilihat gitu. Iya. Tampak nanti dari sikap anak ke depannya seperti apa. Nah, kalau tadi Pak Fajar itu kan mungkin skalanya baru berapa gitu. Terus sekarang skala berapa yang ingin Pak Fajar capai untuk anak tersebut? Mungkin saat ini saya menindaklanjuti kan dari awal kan sudah saya tidak lanjuti untuk mencapai 100%. Ini mungkin baru 40%. Baru 40%. Iya, baru 40%. Berarti harus mengejar. Mengejar karena dari awal itu lebih parah dari yang sekarang. Oh, berarti ini sudah ada peningkatan. Sudah ada peningkatan. Jadi awal itu nulis saja tidak mau. Nah, dia inginnya istirahat. Pak, sudah jam berapa ini? Nah, seperti itu. Jadi mungkin dari 100% itu mungkin baru 40%. Baru 40%. Semoga besok setelah saya mendampingi sampai akhir semester itu harapan saya mencapai 90%. 90%. Yang ingin dicapai 90%. Kalau 100 kan mungkin terlalu sempurna. terlalu sempurna, tidak mungkin saya mengantarkan siswa. Harapannya sudah 100%, tapi mungkin saya mampunya 90%. 100% itu kesempurnaan Pak yang dimiliki hanya Allah. Dan itu untuk mencapai 90% itu kita sudah. Itu pun saya harus sudah luar biasa tuh. luar Dari biasa. nol sekarang sudah di posisi 40 dan nanti ingin mencapai 90. Betul, Itu sudah insya proses yang Allah, luar insya biasa. Allah. Semoga Pak Fajar kuat, Amin. terus berinovasi, Amin. kembangkan bakatnya. Saya yakin Pak Fajar bisa dan saya yakin anak tersebut pasti bisa begitu. Terima kasih atas motivasinya Bu. Mohon juga masukannya bagaimana cara mengelola siswa itu, tidak hanya yang siswa tersebut, tapi siswa yang lain mohon bimbingannya sebagai guru senior. Kita sama-sama belajar ya Pak Fajar. Saya seperti ini juga belajar dari Pak Fajar. Saya nanti bisa menerapkan kepada murid saya yang kasusnya sama. Mungkin saya bisa belajar dari rencana Pak Fajar dan itu juga bisa saya terapkan Terima kasih. untuk mengubah murid saya. Juga ada yang seperti itu. Jadi tidak harus saya mengalami dulu sampai anak itu nol fokus kan, tidak. Tapi mungkin dari cara Pak Fajar bisa saya adopsi, bisa saya kembangkan agar kita sama-sama bisa mencapai yang kita inginkan. Semoga berhasil, semoga saling mendoakan ya Bunda, semoga kita lancar sampai besok purna. Amin. Semangat selalu Pak Fajar. Terima kasih untuk waktunya. Selamat berjaya.